Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Memasuki musim hujan, sejumlah pepohonan di Samarinda dan Balikpapan tumbang. Berbagai persiapan dilakukan polisi memasuki pelaksanaan Operasi Zebra Mahakam 2024. Uji coba bandara Ibu Kota Nusantara terus dilakukan. Terakhir, 2 pesawat milik TNI AL mendarat mulus di bandara tersebut. Dua pesawat berbadan besar yakni jenis Boeing 737-200 dan Boeing 737-400 milik TNI Angkatan Udara mendarat mulus di Bandara Nusantara di IKN, Sepaku, Penajam Pasir Utara. Bandara yang sudah selesai dikerjakan pada 11 Oktober 2024 lalu itu memiliki landasan pacu sepanjang 2.200 meter dan lebar 45 meter. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Perumahan dan Pemukiman Rakyat menyatakan, Bandara Nusantara ini dipastikan tidak ditemukan masalah, baik secara struktur maupun konstruksi. Itu disampaikan sesaat setelah pesawat Boeing tersebut mendarat. Secara hasil, tadi dilakukan uji coba pendaratan untuk 2 jenis pesawat, Boeing 737-200 dan Boeing 737-400 dari TNI Angkatan Udara, dan hasilnya alhamdulillah secara konstruksi tidak ada masalah. Jadi pada saat landing maupun berputar, kita sudah cek di lapangan, berdasarkan informasi dari teman-teman Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, memang secara teknis berkewenangan untuk mengatakan apakah ini bagus atau tidak. Dan tadi hasil kunjungan lapangan, hasil pengecekan di lapangan tidak ada masalah secara struktur. Ya, alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Nanti akan diuji coba lagi dengan pesawat kepresidenan. Salah satu pilot pesawat juga mengakui pendaratan di Bandara Nusantara ini berjalan sangat lancar. Kondisi ini memungkinkan bandara tersebut segera mendapat izin dari Dirjen Perhubungan Udara agar bisa dimanfaatkan dan didarati oleh pesawat lainnya. Dan di IKN sendiri sudah memenuhi syarat untuk dilandingkan, namun semua itu harus berdasarkan dengan apa yang diterbitkan dari Dinas Perhubungan. Kami menunggu surat-surat ataupun legalitas dari Dinas Perhubungan, apakah landasan ini sudah diizinkan untuk didarati oleh pesawat-pesawat selain pesawat penyaut. Menurut saya untuk landasan pacu di landasan IKN sendiri mulus, cukup halus, karena mungkin landasan pacu baru sehingga landasannya lumayan halus, lumayan mulus. Untuk saat ini, panjang Bandara Nusantara IKN masih ditambah sepanjang 800 meter atau totalnya 3.000 meter. Ditargetkan pengerjaan landasan pacu tersebut selesai pada akhir Desember 2024. Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Tirta Manuntung Balikpapan ini masih terus berupaya untuk memperbaiki sistem pengelolaan dan distribusi air baku. Ini dilakukan untuk mengatasi distribusi ke pelanggan. Direktur Utama Perumda Tirta Manuntung mengaku jika masih menghadapi sejumlah persoalan. Itu dimulai dari perubahan iklim, kerusakan pipa hingga kekurangan daya pasok. Dijelaskannya bahwa kapasitas PDAM saat ini sebesar 1.500 liter per detik untuk memenuhi pasokan air bersih kepada 116.000 pelanggan.
Tingginya jumlah pelanggan menyebabkan PDAM kekurangan daya 500 liter per detik. Kekurangan inilah yang menyebabkan pasokan ke rumah warga dan pelanggaran lainnya kerap dilakukan secara bergilir. Kendala sih memang itu adalah satu kurangnya sumber air baku, lalu kemudian ada beberapa pipa yang memang mengalami rentang kebocoran akibat usia dan pengaruh terhadap perubahan iklim. Contoh kemarin waktu pada saat El Nino itu penurunan kapasitas produksi karena memang ada penurunan debit air di Waduk Manggar dan Tritip. Namun saat ini musim penghujan sudah datang, artinya ini anugerah juga karena kami bisa memproduksi air yang cukup 100%. Cukup 100% itu pun sebenarnya belum bisa memenuhi kebutuhan existing layanan air di kota Balikpapan, karena kita tahu sama-sama 1.500 untuk bisa mengcover 116.000 sekian pelanggan, itu diperkirakan masih kurang sekitar 500 liter per detik, sehingga kami harus melakukan upaya rekayasa penggantian atau penggiliran. Untuk sumber air baku bagi PDAM di Balikpapan itu dipasok oleh 2 waduk tada hujan, yakni Waduk Tritip dan Waduk Manggar. Saat musim kemarau, waduk ini dengan cepat menyusut sehingga pasokan ke pelanggan pun menyusut. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Kalau ada pelanggaran kode etik itu ada namanya di KPP. Diskusi publik jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak 2024 ini digelar oleh Badan Pengawas Pemilu Berau di Tanjung Redep. Sedangkan peserta diskusinya berasal dari kalangan pemuda dan jurnalis. Dalam diskusi tersebut beragam pertanyaan muncul mulai dari sanksi politik uang, pengawasan berbasis teknologi, dan cara sosialisasi melalui media massa. Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Bawaslu Berau menyatakan, diskusi semacam ini sangat diperlukan. Tujuannya agar setiap orang ikut bertanggung jawab membantu pengawasan sepanjang pelaksanaan pemilu. Media yang kemudian lakukan survei di 2024 di Kabupaten. Makanya kenapa di Bawaslu itu ada satu semacam program kegiatan dalam bentuk pengawasan partisipatif yang isinya itu coba mengajak setiap elemen masyarakat untuk serta dalam pengawasan penyelenggaraan atau pelaksanaan pemilihan. Tahapan pemilihan ini. Berarti intinya dalam kegiatan ini adalah mengajak setiap elemen masyarakat ya. 2 hari yang lalu kami dengan pelajar, kemudian kemarin dengan mahasiswa, hari ini dengan pemuda, organisasi pemudaan, dengan teman-teman media untuk coba sama-sama kita sama-sama melakukan pengawasan lah. Kita berharap partisipasi masyarakat tadi. Kita akan memilih seorang pemimpin. Di dalam undang-undang Bagi peserta, diskusi semacam ini membuka wawasan dan pengetahuan mereka tentang aturan yang harus dipatuhi oleh masing-masing tim pemenangan. Termasuk di dalamnya adalah netralitas aparatur sipil negara. Kegiatan terkait dengan sosialisasi pengawasan. Kegiatan Bawaslu hari ini itu cukup untuk menyadarkan kami bahwa kita sebagai pemilih memang harus selalu aktif dan berpartisipasi dalam mengawal berjalannya pilkada di Kabupaten Berau. Apa aja yang menjadi fokus dari pemuda Bang dalam pemilu kali ini Bang? Ya, kalau dari kami itu kita di pemilih cerdas, kita fokus ke netralitas ASN, TNI dan Polri. karena itu dulu diskusinya para dosen filsafat hukum. Dalam tahapan kampanye ini, Bawaslu Berau belum menemukan indikasi pelanggaran pemilu. Diharapkan kondisi ini terus berlangsung hingga pelaksanaan pilkada berakhir. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Dari ada kebenaran gitu, semacam pos akut begitu, tapi
Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.